Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga sholawat menjadi penyejuk hati dan pembuka pintu rahmat. Selamat datang di Elva Story. Dukung Elva Story, jangan lupa tekan tombol subscribe, agar setiap kisah penuh hikmah dapat terus menyapa hari Anda. Pernahkah kalian membayangkan, seorang dokter wanita muda cantik asal Indonesia, tiba-tiba harus meninggalkan tanah kelahirannya demi tugas mulia? Namaku Sari. Sejak kecil, putih jas dokter selalu menjadi gambaran masa depanku, seperti mimpi yang diletakkan ayah di lembar kosong kepalaku. Ayah pergi terlalu cepat, tepat setelah aku lulus sekolah menengah atas. Hari itu, rumah kami yang biasanya riuh oleh suara tawa berubah hening, seperti masjid selepas azan subuh. Ibu memelukku erat, dan aku belajar tentang sunyi yang tidak melumpuhkan. Sejak itu, aku menata harapan bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai cara untuk menghormati doa-doa yang pernah ayah bisikan. Tahun-tahun berlalu dengan buku, jaga malam, dan aroma disinfektan yang melekat di kulit. Aku diterima bekerja di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta. Nama besar rumah sakit itu seperti stempel pada perjalanan yang telah lama kupahat pelan-pelan. Aku menikmati ritme yang padat, tatap mata pasien yang memercikan asa, dan detik monitor yang memanduku seperti metronom. Di ruang rawat yang sejuk, aku belajar bahwa menjadi dokter adalah menyentuh batas antara ilmu dan pasrah, antara upaya dan tawakal. Ada banyak momen saat tanganku sibuk bekerja, tetapi hati justru sujud lebih dalam, memohon agar Allah mengizinkan kesembuhan singgah walau sejenak. Suatu pagi di akhir musim kemarau, pimpinan mengundangku ke ruang rapat. Di sana, kertas keputusan tergeletak dengan rapi. Rumah sakit kami membuka penugasan ke cabang mitra di negeri Arab. Namaku tercantum sebagai salah satu dokter yang diminta berangkat. Aku memandangi huruf-huruf itu dengan perasaan campur aduk. Ada bangga yang mengembang, ada cemas yang menggelayut, dan ada rindu yang sudah kulihat bahkan sebelum perpisahan terjadi. Ini bukan sekadar promosi karir. Ini adalah sapaan dari kejauhan, seperti panggilan azan yang datang dari menara tak terlihat. Malamnya, aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Teh melati mengepul dalam cangkir, menebarkan wangi yang bersahaja. Kutarik napas pelan, lalu kuceritakan kesempatan itu. Ibu mendengarkan tanpa menyela, matanya lembut seperti selalu. Ketika aku selesai bicara, keheningan turun perlahan seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Ibu kemudian menggenggam tanganku. "Pergilah, nak," ucapnya, suaranya datar namun hangat. "Ayahmu dulu sering berkata, ilmu yang bermanfaat harus berani merantau. Ibu percaya, Allah sedang menuntun langkahmu. Di negeri orang, jangan lupa sholat, jangan lupa sholawat, dan jangan lupa pulang." Kata-kata itu menetes ke dalam dadaku seperti minyak yang menenangkan luka. Aku mencium keningnya, merasakan kulit yang dipatri kerja keras dan doa-doa panjang yang tak pernah terdengar, tetapi selalu kurasakan. Malam itu aku sujud lebih lama, menyebut nama ayah, memeluk restu ibu, dan mempersembahkan resahku kepada Allah. Jika memang ini jalanku, kuatkanlah. Jika ada dinding yang sulit kuterobos, jadikanlah sabar sebagai pintu. Hari keberangkatan datang. Bandara penuh langkah yang sibuk dan perpisahan yang diucapkan dengan senyum. Ibu mengantarku sampai gerbang. Kami berpelukan tanpa banyak kata. Ada pesan yang tidak membutuhkan suara, karena telah lama tinggal di antara kami. Pesawat lepas landas, dan kota mengecil di bawah awan. Aku menutup mata, membayangkan rumah, suara kumandang azan, dan wajah ibu yang menahan air mata sambil melambaikan tangan. Di ketinggian itu, aku kembali berjanji pada diri sendiri, tidak akan menyia-nyiakan detik demi detik yang Allah berikan. Pendar lampu-lampu kota Arab menyambutku saat senja turun. Udara gurun berbeda, kering namun jujur. Sopir pribadi yang dikirim pihak rumah sakit menjemputku dengan ramah. Bahasa kami saling mencari, tetapi senyum lebih dulu saling mengerti. Mobil melaju melintasi jalan-jalan lebar dengan gedung-gedung yang menjulang. Di kejauhan, kubah masjid berkilau terkena sisa cahaya terakhir, seperti lampu kecil di ujung doa. Apartemen yang disiapkan untukku sederhana namun tertata, dengan balkon yang menghadap ke langit yang tampak lebih luas dari biasanya. Malam itu aku menata baju, menata buku, lalu menata hati. Pagi pertama dimulai oleh adzan subuh yang mengalun pelan. Aku menunaikan sholat,
kemudian duduk di tepi ranjang, membiarkan sunyi berbicara. Di meja kecil, kubuka catatan. Kucatat nama-nama dokter yang akan menjadi kolega, jadwal orientasi, protokol ruangan, dan daftar alat yang harus kukenal ulang. Di bawahnya, kutulis satu kalimat, sederhana namun menjadi napas dari segala rencana. Ingatlah, Sari, engkau berikhtiar, Allah yang menyembuhkan. Hari orientasi memperkenalkanku pada koridor-koridor baru, aroma antiseptik yang tetap saja familiar, dan wajah-wajah yang beraneka. Kepala perawat menyapaku dengan hangat. Di sini, kita bekerja dengan tangan dan hati, katanya. Beberapa pasien datang dengan sakit yang rumit, tetapi yang lebih rumit lagi kadang adalah ketakutan mereka. Kita tenangkan dulu hatinya, baru kita sentuh lukanya. Aku mengangguk. Dimanapun aku bekerja, kalimat itu selalu benar. Sore menjelang, dan aku berdiri di depan jendela ruang dokter. Matahari turun pelan, menyerahkan panggung kepada lampu kota. Telepon di mejaku berdering singkat. Ada pasien masuk, seorang wanita parubaya dari keluarga terpandang. Tim meminta aku menyiapkan pemeriksaan awal begitu beliau tiba di ruang observasi. Sesaat, ruangan tampak menegang oleh antisipasi yang tak kasat mata. Aku memandangi sarung tangan steril, stetoskop, dan berkas kosong yang menantiku untuk mulai ditulisi data. Sebelum malam sepenuhnya jatuh, aku menyempatkan menghubungi ibu. Suaranya di ujung telepon menjadi rumah yang baru, rumah yang bisa kubawa kemanapun. Kuceritakan tentang udara gurun yang jujur, masjid yang indah, dan rekan kerja yang hangat. Ibu tertawa kecil, lalu mengingatkanku untuk makan tepat waktu. Setelah telepon ditutup, aku berwudu, menunaikan sholat, dan berbisik pelan. Ya Allah, lembutkanlah lisanku ketika menenangkan hati pasien, kuatkanlah tanganku ketika harus mengambil keputusan, dan jadikanlah ilmunya manfaat. Malam itu panjang, namun tidak terasa melelahkan. Ada sesuatu di udara yang membuatku waspada sekaligus tenang, seperti pejalan yang tahu arah meski jalan belum sepenuhnya terlihat. Aku menyiapkan berkas, memeriksa ulang daftar instruksi, lalu menatap jam dinding yang berdetak sabar. Setiap detik seperti menghitung mundur menuju sesuatu yang belum bernama, tetapi sudah menunggu. Aku menarik napas, merapikan jilbab, dan tersenyum pada bayangan diriku di kaca. Ketika pintu ruang observasi terbuka dan langkah-langkah pertama pasien itu terdengar, aku tahu satu hal. Perjalanan baruku benar-benar dimulai, dan Allah telah menempatkanku tepat di tempat yang seharusnya. Suara langkah itu semakin jelas mendekat, diiringi aroma minyak wangi khas Arab yang memenuhi ruangan. Aku berdiri menyambut dengan senyum profesional, namun hatiku berdetak lebih cepat. Pintu terbuka, dan di hadapanku tampak seorang wanita parubaya yang dipapah oleh seorang pria muda berwajah teduh. Wajah sang ibu tampak pucat, tubuhnya lemah, sementara mata sang pria penuh kecemasan. "Dokter, tolong ibu saya," ucap pria itu dengan bahasa Inggris terbata, namun cukup jelas untuk dipahami. Aku mengangguk, lalu dengan hati-hati mempersilakan mereka duduk. Sang ibu diperiksa dengan penuh ketelitian. Detak jantungnya tidak stabil, nafasnya pendek, dan tubuhnya seperti menyimpan beban yang lama. Dari tatapan mata itu, aku bisa merasakan sakitnya bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Aku menatap pria muda itu, yang ternyata bernama Raffi. Sosoknya berwibawa, sorot matanya tajam, namun kini luluh karena ketakutan akan kehilangan sosok paling berharga. "Saya akan berusaha sebaik mungkin," kataku pelan. "Tapi ingat, hanya Allah yang memberi kesembuhan. Kita hanya berikhtiar." Raffi menunduk, seakan menerima kalimat itu seperti kebenaran yang tak terbantahkan. Tangannya menggenggam erat jemari ibunya, seakan takut jika melepas, maka akan kehilangan untuk selamanya. Aku mulai melakukan pemeriksaan lanjutan, menyusun terapi, dan memberi instruksi kepada perawat. Saat itu, detik jam di dinding terasa lebih lambat, seolah waktu ikut menahan napas. Malam semakin larut. Ruangan hanya ditemani suara mesin medis dan doa-doa yang tak terdengar. Raffi berdiri di samping ranjang, lalu tiba-tiba ia bersujud. Suaranya lirih namun penuh getar, "Ya Allah, jangan ambil ibu saya. Biarkan aku terus berbakti. Berikanlah kesembuhan, walau hanya setetes." Aku terdiam, hatiku bergetar mendengarnya.
Jarang aku melihat seorang pria muda menangis di hadapan ibunya seperti itu. Ada ketulusan yang murni, doa yang tulus menembus langit. Saat itu aku sadar, ikhtiar medis hanyalah jembatan. Selebihnya, Allah yang menentukan. Beberapa jam kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Tubuh Ibu Raffi yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Napasnya teratur, matanya perlahan terbuka, dan ia menatap sekeliling dengan pandangan yang jernih. "Anakku, aku masih di sini," bisiknya lemah. Raffi langsung memeluk ibunya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku berdiri di samping ranjang, ikut merasakan haru yang menyelimuti ruangan. Sang ibu lalu menoleh padaku. Tatapannya berbeda, bukan sekadar pasien kepada dokter, melainkan seorang ibu yang melihat sosok asing dengan rasa syukur mendalam. "Engkau, siapa namamu, nak?" tanyanya pelan dengan aksen Arab yang kental. "Saya Sari, Bu. Dokter dari Indonesia," jawabku sambil menunduk sopan. Ia tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. "Sari, terima kasih. Tapi aku tahu, bukan tanganmu yang menyembuhkan. Allah yang mengirimmu sebagai perantara. Semoga engkau diberi kebahagiaan yang luas." Aku hanya bisa mengangguk, dadaku terasa penuh. Malam itu aku pulang ke apartemen dengan hati yang tidak sama lagi. Ada perasaan aneh yang menyelinap, seakan aku baru saja membuka pintu menuju babak baru dalam hidupku. Dan aku tahu, pertemuan itu bukanlah kebetulan. Sementara di sudut lain, Raffi menatap ke arahku sebelum aku meninggalkan ruangan. Tatapan itu bukan hanya rasa terima kasih, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan aku sendiri belum berani menyebutnya. Di bawah langit malam kota Arab, aku berdoa sebelum tidur. "Ya Allah, jika pertemuan ini adalah bagian dari takdir MU, maka bimbinglah aku di jalan yang Engkau ridha." Hari-hari berikutnya berjalan lebih sibuk dari biasanya. Setelah malam penuh doa dan keajaiban itu, aku diminta untuk tetap memantau kesehatan Ibu Raffi secara rutin. Rumah sakit memberi izin agar pemeriksaan bisa dilakukan di kediaman keluarga, mengingat kondisi pasien yang membutuhkan kenyamanan lebih. Setiap 3 hari sekali, aku datang ke rumah mereka yang megah, dengan pilar-pilar tinggi dan taman luas yang dipenuhi bunga mawar merah. Pertama kali aku menginjakkan kaki ke rumah itu, aku merasa kecil. Bukan karena bangunannya yang megah, melainkan karena suasana hangat yang tiba-tiba menyelimuti. Ibu Raffi menyambutku dengan senyum lembut, meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat. "Sari, aku merasa lebih baik setiap kali melihatmu datang," ucapnya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum sopan, menahan rasa haru. Yang membuat ibu sehat adalah doa dan kesabaran ibu sendiri. Saya hanya membantu sebatas ilmu. Namun di matanya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada sorot kasih sayang seorang ibu yang tumbuh setiap kali kami berbincang. Ia sering bertanya tentang keluargaku di Indonesia, terutama tentang ibuku. Dan setiap kali aku menceritakan sosok ibuku yang sederhana dan penuh doa, air matanya kerap menetes. Raffi selalu hadir di setiap pemeriksaan. Ia duduk di sisi, memperhatikan setiap gerakanku. Kadang ia bertanya tentang obat, kadang tentang hal-hal kecil, seperti makanan yang baik untuk kesehatan ibunya. Namun tak jarang, percakapan itu menjalar pada hal-hal pribadi. "Dokter Sari, bagaimana rasanya meninggalkan tanah air demi tugas seperti ini?" tanyanya suatu sore. Aku tersenyum samar. "Tidak mudah. Tapi restu ibu saya yang membuat semua terasa ringan. Tanpa doa dan restunya, saya mungkin tak akan kuat berada di sini." Raffi terdiam, lalu menunduk. "Ibu, memang segalanya. Saya bahkan tak bisa membayangkan hidup tanpa beliau." Kalimat itu membuatku menatapnya lebih lama. Ada ketulusan yang nyata dalam dirinya. Meski ia berasal dari keluarga terpandang, tak ada kesombongan yang terlihat. Justru kepasrahan dan cinta seorang anak kepada ibunya yang menonjol. Dari situlah, entah sejak kapan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berada di dekatnya. Minggu berganti minggu. Kesehatan Ibu Raffi membaik dengan signifikan. Ia mulai bisa berjalan di taman rumahnya, bercengkerama dengan para cucunya, dan senyumnya kini tak lagi tertutup oleh rasa sakit. Suatu sore yang cerah, ketika aku hendak berpamitan setelah pemeriksaan, beliau memanggilku kembali. "Sari, duduklah sebentar."
Ada yang ingin aku bicarakan. Aku menurut, duduk di samping ranjangnya. Raffi ikut duduk di kursi sebelah. Sang ibu menatap kami bergantian, lalu senyum kecil terukir di wajahnya. Sari, sejak pertama kali aku mengenalmu, aku merasa ada cahaya yang Allah titipkan dalam dirimu. Kau bukan hanya menyembuhkan tubuhku, tapi juga hatiku. Dan sebagai seorang ibu, aku ingin melihat anakku Raffi bahagia. Karena itu, aku ingin menjodohkan kalian berdua. Dadaku seketika berdegup kencang. Aku menatap Raffi, yang tampak terkejut namun matanya menyeratkan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Jantungku serasa berdentum lebih keras, hingga aku sulit bernapas. Bu, saya tidak bisa menjawab saat ini, kataku dengan suara bergetar. Saya harus meminta restu dari ibu saya di Indonesia. Bagi saya, tanpa restu beliau, apapun tidak akan berarti. Sang ibu tersenyum bijak. Itu yang membuatku semakin yakin. Sari, kau wanita yang menjunjung tinggi restu seorang ibu. Pergilah, temuilah ibumu. Jika beliau merestui, kembalilah. Aku akan menunggumu. Sore itu aku pulang dengan langkah berat, hatiku penuh kegelisahan. Aku tahu hidupku baru saja berbelok. Jalan yang tadinya hanya kukira soal tugas kedokteran, kini menjadi jalan yang mungkin akan mengikatkan hatiku pada seseorang. Dan di tengah perjalanan itu, aku hanya mampu berdoa lirih. Ya Allah, jika Raffi adalah takdirku, maka mudahkanlah jalannya. Jika bukan, maka kuatkanlah hatiku untuk menerima. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Setiap kali aku datang memeriksa Ibu Raffi, aku tak bisa menutupi rasa canggung yang tumbuh di antara aku dan Raffi. Tatapan matanya seringkali seakan berbicara lebih banyak dari kata-kata, namun aku memilih untuk menunduk, menjaga hati agar tidak mendahului takdir. Suatu malam, aku duduk sendiri di apartemen. Lampu temaram menerangi ruangan, sementara suara azan Isya dari masjid terdekat mengalun merdu. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh perlahan. Ada rasa haru, bingung, juga takut. Aku tahu bahwa jawabannya ada pada satu hal, restu ibuku. Tanpa restu beliau, semua yang terlihat indah akan terasa hampa. Keesokan harinya aku menemui kepala rumah sakit dan meminta izin untuk pulang sementara ke Indonesia. Alasanku sederhana, ada urusan keluarga yang harus kuselesaikan. Mereka memahaminya, bahkan mendoakan yang terbaik. Tak lama kemudian, tiket pesawat sudah ada di tanganku. Raffi mengantarku sampai bandara. Wajahnya terlihat berat melepaskan, namun ia tetap berkata lembut, "Sari, semoga ibumu merestui. Aku akan menunggumu kembali." Perjalanan panjang itu kuisi dengan doa dan istighfar. Saat pesawat menembus awan, hatiku seperti dipeluk harapan yang samar. Aku tahu, langkahku pulang bukan hanya untuk menjelaskan, tapi juga untuk menguji keikhlasan. Ketika kaki ini menapak tanah air, udara lembab Jakarta menyambutku. Aku segera menuju rumah sederhana yang menjadi tempat aku dan ibuku bertahun-tahun berbagi suka duka. Saat pintu terbuka, ibuku berdiri di sana. Tubuhnya kecil, wajahnya teduh, namun pelukannya selalu menjadi rumah terhangat bagiku. Aku menangis di pelukannya, lama sekali. Setelah duduk, aku mulai bercerita. Tentang Ibu Raffi, tentang kesembuhan yang ajaib, tentang kedekatan yang tumbuh, dan tentang keinginan Ibu Raffi untuk menjodohkanku dengan Raffi. Ibuku mendengarkan dengan tenang, tanpa sekalipun menyela. Matanya berkaca-kaca, seolah sedang menimbang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kataku. "Bu, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku hanya ingin restu ibu. Jika ibu tidak merestui, aku akan menolak dengan tenang. Tapi jika ibu merestui, aku akan kembali ke Arab dengan hati mantap," kataku dengan suara bergetar. Ibu menggenggam tanganku erat. Senyum kecil terukir di wajahnya, meski air mata menetes tanpa ia hapus. "Nak, sejak dulu ibu selalu percaya bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan takdir. Jika lelaki itu baik akhlaknya, menjaga ibunya dengan cinta, dan membuatmu merasa dihormati, maka ibu merestui. Pergilah, dan ikuti jalan yang Allah bentangkan. Restu ibu selalu bersamamu." Aku menangis sejadi-jadinya, kali ini bukan karena bingung, tapi karena lega. Semua beban yang mengikat dadaku seakan luruh begitu saja.
Aku bersujud di kaki ibuku, merasakan betapa doa seorang ibu lebih kuat daripada apapun di dunia. Beberapa hari kemudian, aku kembali bersiap untuk berangkat ke Arab, kali ini ditemani oleh ibuku. Ia ingin bertemu langsung dengan keluarga Raffi. Di bandara, aku menggenggam tangan ibuku, berjanji dalam hati untuk menjaganya selamanya. Pesawat kembali menembus langit, tapi kali ini hatiku lebih ringan. Aku tahu, restu telah mengiringi langkahku. Dan di ujung perjalanan itu, ada seseorang yang menungguku dengan sabar. Di kota Arab, Raffi dan ibunya menyambut kami dengan penuh hangat. Aku melihat mata ibu Raffi berbinar saat menatap ibuku. Dua sosok perempuan yang berbeda bangsa, berbeda bahasa, namun disatukan oleh cinta kepada anak-anak mereka. Hari itu aku yakin, takdir memang sedang merajut benang-benang kisah kami. Hari itu udara kota Arab terasa lebih hangat dari biasanya. Aku dan ibuku duduk di ruang tamu megah rumah keluarga Raffi. Karpet Persia terhampar lembut, aroma gaharu memenuhi ruangan, dan cahaya lampu kristal berkilau seperti bintang. Jantungku berdegup kencang, sementara jemariku menggenggam tangan ibuku erat. Di hadapan kami, Ibu Raffi duduk anggun, ditemani putranya yang tampak tenang meski sesekali menatapku dengan senyum menenangkan. "Selamat datang di rumah kami," ucap Ibu Raffi dengan suara lembut. Ia menatap ibuku penuh kehangatan. "Aku sangat bersyukur akhirnya bisa bertemu denganmu, Ibu dari Sari. Putrimu telah menjadi cahaya dalam hidupku, lebih dari sekadar seorang dokter." Ibuku tersenyum, menunduk sopan. "Saya hanya seorang ibu sederhana dari Indonesia. Tapi mendengar bahwa anak saya bisa berarti bagi orang lain, itu sudah menjadi kebanggaan terbesar dalam hidup saya." Pembicaraan itu berlanjut dengan penuh rasa hormat. Dua ibu yang berbeda bahasa dan budaya, saling berbicara dengan hati. Sesekali Raffi menjadi penerjemah, namun seringkali tatapan mata mereka sudah cukup untuk memahami isi hati masing-masing. Akhirnya, Ibu Raffi menatap ke arah Raffi, lalu kepadaku. "Aku ingin anakku menikah dengan Sari. Aku melihat bukan hanya kebaikan, tapi juga cahaya yang Allah titipkan dalam dirinya. Dengan restu kedua ibu, aku ingin mereka segera dipersatukan." Aku menunduk, wajahku memanas. Ibuku menoleh ke arahku, lalu menggenggam tanganku erat. "Nak, ibu sudah merestui sejak engkau pertama kali bercerita. Kini restu itu semakin mantap. Jika hatimu juga setuju, maka katakanlah dengan yakin." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menatap ibuku, lalu menoleh pada Ibu Raffi, dan akhirnya menatap Raffi. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Jika ini jalan yang Allah pilihkan untukku, maka aku menerimanya." Raffi tersenyum lega, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata, "Alhamdulillah, akhirnya doaku dikabulkan." Hari itu pembicaraan berlanjut ke arah persiapan pernikahan. Meski perbedaan adat dan budaya begitu jelas, tidak ada satupun yang terasa sulit. Semua mengalir hangat, karena yang mendasari bukan sekadar ikatan dua manusia, tapi juga ikatan doa dan restu dua ibu. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen sambil memandang langit Arab yang bertabur bintang. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir yang khas. Aku memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang menyatukan hati-hati ini. Jika memang Raffi adalah takdirku, maka berkahilah rumah tangga kami kelak. Jadikan aku istri yang mampu membahagiakan suamiku, dan jadikan aku anak yang tetap berbakti kepada ibuku." Hari itu, aku benar-benar merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesibukan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Rumah keluarga Raffi berubah menjadi pusat persiapan besar. Para pekerja mondar-mandir, menata dekorasi, mengukur kain, dan menyiapkan hidangan khas Arab yang melimpah. Aku sendiri seringkali hanya terdiam, tak menyangka bahwa semua ini dipersiapkan untukku. Raffi sesekali menemaniku memilih detail kecil. "Kau ingin gaun seperti apa, Sari?" tanyanya lembut sambil menatapku. Aku tersenyum samar. "Aku bukan orang yang suka berlebih, Raffi. Yang penting sederhana, tapi pantas di hadapan keluarga." Ia mengangguk, matanya berbinar. "Kesederhanaanmu justru yang membuatmu semakin indah."
Ibuku dan Ibu Raffi semakin akrab. Seringkali duduk bersama sambil membicarakan urusan rumah tangga, atau sekadar menertawakan hal-hal kecil. Aku melihat mereka seperti dua sahabat lama yang baru dipertemukan. Hati kecilku lega, karena restu mereka benar-benar tulus, tanpa ada rasa ragu. Di sela persiapan, aku sering merenung sendiri. Aku, seorang dokter dari Indonesia, anak dari keluarga sederhana, kini dipersiapkan untuk menikah dengan seorang pria Arab dari keluarga terpandang. Aku sempat merasa takut. Apakah aku pantas? Tapi setiap kali rasa itu datang, aku mengingat doa ibuku. Restunya adalah kunci ketenangan. Suatu sore, aku duduk di taman bersama Ibu Raffi. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar yang baru saja mekar. "Sari," ucapnya pelan, "aku ingin kau tahu, sejak pertama aku melihatmu, aku merasa kau bukan hanya penyembuh tubuhku, tapi juga cahaya yang menguatkan hatiku. Aku yakin Allah mengirimu bukan sekadar untuk mengobatiku, tapi juga untuk menjadi bagian dari keluarga kami." Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Ibu, saya hanya berusaha sebaik mungkin. Jika saya bisa sedikit membuat ibu tersenyum, itu sudah cukup bagi saya." Beliau mengusap kepalaku, seperti seorang ibu kandung. "Mulai hari ini, anggaplah aku juga ibumu. Kau anakku, dan aku akan menjagamu sebagaimana aku menjaga Raffi." Kata-kata itu membuatku semakin yakin bahwa ikatan ini bukan hanya pernikahan dua insan, tapi juga pertemuan dua keluarga dengan cinta dan doa. Hari pernikahan semakin dekat. Malam menjelang akad, aku menatap cermin dalam kamar apartemen. Gaun putih sederhana dengan sentuhan mewah sudah tergantung rapi. Jantungku berdebar keras. Aku menutup mata, lalu bersujud lama sekali di atas sajadah. "Ya Allah, Engkau yang menuliskan semua jalan ini. Jika esok adalah awal rumah tanggaku, maka jadikanlah ia rumah tangga yang penuh rahmat. Lindungi ibuku, lindungi mertua dan suamiku kelak, dan jangan pernah Engkau lepaskan aku dari cahaya MU." Malam itu aku tidur dengan hati yang tenang, meski tubuh gemetar menunggu hari besar esok. Aku tahu, saat fajar menyingsing, hidupku tak akan pernah sama lagi. Fajar menyingsing perlahan di langit kota Arab. Cahaya matahari pertama menembus tirai kamarku, membuat jantungku berdetak semakin kencang. Hari itu adalah hari yang ditunggu, hari di mana ikatan suci akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku bangun lebih awal, mengambil wudhu, dan sholat dengan hati yang gemetar. Setiap sujud terasa lebih dalam dari biasanya. Air mata jatuh, membasahi sajadah. Ya Allah, jadikanlah akad ini bukan hanya janji di dunia, tetapi juga ikatan yang Engkau berkahi hingga akhirat. Suasana rumah keluarga Raffi pagi itu begitu sibuk. Para pelayan menyiapkan hidangan, para tamu berdatangan dengan pakaian indah, dan lantunan ayat suci Al-Quran mengalun lembut memenuhi udara. Ibuku duduk di sampingku, menatapku dengan senyum haru. "Nak, hari ini ibu melihat doa-doa ayahmu terkabul. Engkau tumbuh menjadi wanita yang kuat, dan kini Allah menghadiahkanmu pasangan yang insya Allah akan membahagiakanmu." Aku memeluk ibuku erat, menahan tangis agar tidak pecah sebelum waktunya. Raffi terlihat gagah dengan busana pengantin khas Arab berwarna putih bersih, dihiasi sorban sederhana. Tatapannya penuh keyakinan, namun matanya berkaca-kaca ketika duduk di depan penghulu. Suara penghulu mulai terdengar, hikmat dan jelas, menggetarkan setiap hati yang hadir. "Raffi bin Khalid, apakah engkau menerima Sari binti Ahmad sebagai istrimu, dengan mahar yang telah disepakati, dibayar tunai?" Raffi menarik napas panjang, lalu dengan suara lantang dan mantap ia menjawab, "Saya terima nikahnya Sari binti Ahmad dengan mahar tersebut, dibayar tunai." Serentak ruangan dipenuhi ucapan, "Sah, sah, sah." Air mataku tak terbendung lagi. Aku kini resmi menjadi istri dari Raffi, pria yang awalnya hanya kutemui di ruang pasien, namun kini menjadi pendamping hidupku. Pesta pernikahan berlangsung megah. Tarian tradisional Arab, lantunan nasyid, dan aroma hidangan khas Timur Tengah memenuhi aula besar. Para tamu keluarga bangsawan, dokter rekan kerja, hingga tetangga sekitar datang memberi doa restu. Namun di balik semua kemewahan itu, aku hanya fokus pada dua sosok, ibuku dan Ibu Raffi. Mereka duduk berdampingan, saling tersenyum, seakan telah menjadi satu keluarga sejak lama.
Raffi menggenggam tanganku erat. Sari, aku berjanji akan menjagamu sebagaimana aku menjaga ibuku. Aku tahu engkau bukan hanya hadiah untukku, tapi juga rahmat yang Allah titipkan. Aku menunduk, terisak pelan. Dan aku berjanji akan menjadi istri yang selalu mendukungmu, dalam suka maupun duka. Semoga Allah meridhai langkah kita. Malam itu, pesta berakhir dengan doa panjang dari seorang ulama terhormat. Doanya menggema di ruangan, "Ya Allah, satukanlah kedua insan ini dalam kebaikan. Limpahkanlah kepada mereka keturunan yang soleh dan syolehah. Jadikanlah rumah tangga mereka sakinah, mawaddah, warahmah." Aku menutup mata, meresapi setiap kata. Rasanya seperti seluruh langit malam ikut mendoakan. Hari itu bukan hanya hari pernikahanku, tapi juga hari di mana aku benar-benar memahami arti takdir, bahwa apa yang datang dari Allah selalu datang dengan waktu terbaik. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi yang indah. Rumah keluarga Raffi kini menjadi tempat tinggalku, dan ibuku ikut menetap bersama kami. Suasana rumah yang dulu terasa asing kini berubah menjadi hangat, penuh tawa dan doa. Aku sering melihat ibuku bercengkerama dengan ibu Raffi. Dua wanita yang sebelumnya tak saling kenal kini seperti saudara lama, berbagi cerita, saling menguatkan, dan saling menyayangi. Yang paling mengejutkan, kesehatan ibu Raffi semakin membaik setelah pernikahan kami. Tubuhnya yang dulu lemah kini mulai kuat. Ia bisa berjalan sendiri tanpa bantuan, wajahnya berseri-seri, dan tawanya kembali memenuhi rumah. "Sejak engkau menikah dengan anakku, aku merasa seperti mendapatkan hidup kedua," ucapnya sambil menggenggam tanganku. "Allah benar-benar menghadiahkanmu untuk keluarga kami, Sari." Aku terdiam haru, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ibu, saya hanyalah perantara. Semua ini adalah kuasa Allah. Jika ibu merasa sehat, itu karena doa-doa yang ibu panjatkan selama ini telah dikabulkan." Raffi yang duduk di samping ibunya hanya bisa tersenyum penuh rasa syukur. Ia meraih tanganku dan berkata, "Engkau bukan hanya istriku, Sari, tapi juga anugerah terbesar dalam hidupku. Aku tak akan pernah berhenti bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan kita." Hari-hari kami dipenuhi kebersamaan. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai dokter di rumah sakit. Namun setiap pulang ke rumah, aku selalu mendapati ibuku dan ibu Raffi duduk bersama, menunggu kedatanganku. Ada rasa damai yang tak bisa digambarkan. Seakan rumah ini benar-benar menjadi surga kecil di dunia. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga, kami duduk di teras rumah yang menghadap ke taman. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar. Ibu Raffi menatapku dan berkata, "Sari, aku dulu sakit bukan hanya karena tubuhku lemah, tapi juga karena hatiku kosong. Kehadiranmu mengisi ruang itu. Kini aku bisa tidur dengan tenang, karena tahu anakku dijaga oleh wanita yang berhati mulia." Aku menangis, memeluknya erat. Di saat yang sama, ibuku pun berkata, "Nak, ibu tidak pernah membayangkan bisa menyaksikan semua ini. Engkau bahagia, dan ibu pun tenang. Tak ada lagi yang ibu minta selain agar Allah menjaga rumah tangga kalian." Malam itu, aku menatap langit berbintang. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menuliskan kisah yang indah untukku. Jangan biarkan aku lupa bersyukur. Jagalah ibu mertua, dan jagalah Raffi. Biarkan aku terus berjalan di jalan MU, bersama mereka yang kucintai." Sejak saat itu, hidupku benar-benar berubah. Dari seorang dokter muda yang hanya berniat menunaikan tugas, aku menjadi seorang istri, seorang anak yang berbakti, dan seorang bagian dari keluarga besar yang penuh cinta. Semua berawal dari doa, restu ibu, dan kuasa Allah yang menuntun langkah kecilku. Di tanah Arab yang dulu asing, aku kini menemukan rumah sejati. Bukan hanya rumah yang berdinding kokoh, tapi rumah yang dibangun dari cinta, doa, dan keberkahan. Saudaraku yang mendengarkan cerita ini, izinkan aku menutup kisah Sari dengan sebuah renungan yang semoga bisa menyentuh hati kita semua. Kisah Sari mengajarkan bahwa hidup ini bukanlah perjalanan yang kita jalani seorang diri. Ada doa yang diam-diam menyertai setiap langkah kita. Doa seorang ibu. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tanpa restu dan doa seorang ibu, hati kita akan selalu terasa kosong. Namun ketika doa itu ada,
segalanya menjadi mungkin. Jalan yang sulit terasa ringan, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan hati yang gundah kembali menemukan arah. Sari bukanlah perempuan biasa. Ia adalah contoh bahwa seorang anak yang berani mengambil keputusan dengan restu ibunya akan menemukan kebahagiaan. Ia tidak pernah melangkah hanya dengan logika atau perasaan, tapi dengan keyakinan bahwa restu ibu adalah restu Allah. Dan disitulah rahasia keberkahan hidupnya. Raffi pun memberi kita pelajaran bahwa cinta seorang anak kepada ibunya adalah kekuatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Tangisnya di sisi ranjang ibunya, doa yang dipanjatkan dengan hati yang remuk, itulah yang membuat langit seakan terbuka. Doa seorang anak soleh bisa menjadi penolong bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang tua yang ia cintai. Dari Raffi kita belajar bahwa kemewahan, kedudukan, atau harta tidak ada artinya jika kita lupa untuk berbakti kepada orang tua. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap pertemuan yang terjadi di dunia ini bukanlah kebetulan. Allah yang menuliskan, Allah yang merajut, dan Allah pula yang memberi akhir yang terbaik. Sari datang ke Arab bukan hanya untuk menunaikan tugas sebagai dokter, tetapi juga untuk menemukan takdirnya. Inilah bukti bahwa jika kita selalu berserah, Allah akan menuntun kita ke jalan yang bahkan tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita pun diingatkan bahwa kesembuhan, rezeki, dan kebahagiaan sejati bukan berasal dari manusia. Semua datang dari Allah. Tangan dokter, kasih sayang anak, bahkan restu seorang ibu hanyalah perantara. Sumber dari segalanya tetaplah Dia yang Maha Kuasa. Maka janganlah kita pernah berhenti berdoa, jangan berhenti bersyukur, dan jangan berhenti bersujud. Karena dalam sujud itulah, segala jalan akan dilapangkan. Saudaraku, jika engkau masih memiliki seorang ibu, jagalah ia, bahagiakan ia, dan jangan biarkan air matanya jatuh karena kecewa. Karena doa seorang ibu adalah doa yang tidak memiliki hijab di hadapan Allah. Dan jika ibumu telah tiada, teruslah mendoakan, karena doa anak soleh adalah hadiah yang paling indah di alam kuburnya. Akhirnya, kisah Sari menutup dengan bahagia bukan karena kebetulan, tapi karena ada restu ibu, cinta yang tulus, dan doa yang tak pernah putus. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, untuk selalu berbakti kepada orang tua, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena di balik semua itu, ada rahasia takdir yang selalu lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan.